warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rina Cahyanti, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Tadulako dengan NIM A61122945. Saya adalah salah satu guru di SDN 14 Angata di Desa Punggoni, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik mengajar untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya akan mengajarkan materi di tema 4, kewajiban dan hakku, pada subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga di kelas 3. Selamat menyaksikan! Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini. Semangat pagi! Semangat! Iya, semangat pagi! Semangat! Semangat pagi! Semangat! Semangat pagi! Semangat! Semangat pagi! Semangat! Semangat pagi! Pagi! Semangat! Semangat! Semangat pagi! Semangat! Semangat! Selamat pagi semuanya! Pagi! Ketika ibu guru bilang selamat pagi, kalian harus jawab pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Bisa? Bisa. Coba kita tes ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi! Luar biasa! Tetap semangat! Sebelum kita memulai pembelajaran kita jangan lupa untuk bersyukur. Apa sih kegunaan mandi itu? Biar bersih! Apa kegunaan sarapan bagi Supaya kita? Biar tahu belajar! Iya, luar biasa, supaya kuat, supaya sehat, supaya apa rekan? Berenergi. Mau yang beragama Muslim atau beragama Kristen atau beragama Hindu, kita jangan lupa berdoa. Karena apa manfaat berdoa? Supaya lancar belajar! Iya. Supaya kita dilindungi pertama ya, ketika kita pergi ke sekolah supaya kita tidak ada hambatan. Kemudian ketika kita belajar kita dibuat mengerti, dibuat paham, supaya kita bisa mencerna setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru ya. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu ibu mengecek kehadiran kalian ya. Naila Dwi Arsinta, Hadir Bu! Nurul Aini, Hadir Bu! Fatima Grisela. Hadir Bu! Baik, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Ibu persilakan kepada ketua kelas Stefani Mesya Putri untuk memimpin kita di dalam berdoa. Silakan. Ya, berat. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa hari ini. Berdoa selesai. 1, 2, 3. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi semuanya. Lapuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Kelas 3 siap. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, ada yang tahu apa itu rasa nasionalisme? Rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air. Kita akan bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Apa judulnya? Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya.
pertemuan yang lalu, kita akan belajar tentang subtema 3, kewajiban dan hakku. Kita akan belajar tentang subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, anak-anak sekalian, di dalam subtema ini ada 2 muatan yang akan kita pelajari. Yang pertama bahasa Indonesia dan yang ketiga PPKN. Untuk bahasa Indonesia, jadi sebentar Ibu Guru akan menampilkan video, akan menampilkan beberapa teks masalah-masalah, dan kalian diharapkan bisa menentukan yang mana kalimat sarannya. Jadi nanti Ibu berikan suatu masalah, kemudian kalian menentukan yang mana yang merupakan kalimat saran. Kemudian kita juga nanti akan berdiskusi bersama-sama untuk memecahkan suatu permasalahan dan kita mencari kalimat sarannya bersama-sama. Jadi setelah kita bersama-sama menonton video, kemudian kita juga berdiskusi, sebentar Ibu ingin kalian bisa menyampaikan, bisa mengungkapkan yang mana merupakan kalimat saran dengan menggunakan kosakata yang baik, yang baku, dan kalimat yang efektif. Untuk PKN-nya, ya sebentar Ibu juga akan menampilkan video dan Ibu ingin kalian tahu yang mana kewajiban di dalam kehidupan bertetangga dan mana hak dalam kehidupan bertetangga. Kemudian Ibu juga ingin kalian bisa membedakan, bisa memilah-milah yang mana kewajiban dan yang mana hak. Dan kemudian yang terpenting itu adalah yang tujuan akhirnya bagaimana kita bisa tahu, bisa paham, kemudian kita bisa melakukan. Ya, anak-anak sekalian, ada yang masih ingat apa itu kalimat saran? Ada anak-anak jatuh dari sepeda karena dia tidak pelan-pelan, terus dikasih saran sebaiknya. Jadi kalimat saran adalah kalimat yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian ada yang masih ingat apa itu hak? Apa itu hak? Coba Ibu mau tunggu ya. Indah ya Revan, coba Ibu mau tanya Revan. Apa itu hak Revan? Sesuatu yang harus kita penuhi. Iya. Kalau kewajiban apa? Oh, Indah mau jawab, tunggu ya Robi ya. Kita gilir satu-satu ya. Nah, kalau Indah apa kewajiban? Kewajiban harus kita lakukan. Iya, baik anak-anak. Sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah video dan tugas kalian adalah kalian mencari pertanyaan atau membuat pertanyaan saat Ibu menampilkan sebuah video. Tugas kalian adalah menggali informasi dengan menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari video. Nah, sekarang silahkan disiapkan alat tulis dan bukunya. Sudah? Sudah siap untuk menonton video? Sudah. Setelah nonton video, Ibu suruh apa? Membuat Pertanyaan. Ya, membuat pertanyaan sebanyak mungkin. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa menunggu, kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Baik anak-anak, kita semua sudah menyaksikan beberapa video dan kita juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan kan? Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi dituliskan di mana? Di buku catatan. Iya, pertanyaannya sudah dituliskan di buku catatan. Nah, setelah ini anak-anak Ibu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya.
Ada yang karena kita ini jumlahnya ganjil, jadi ada yang beranggotakan 3 orang, ada yang 4 orang. Baik, sekarang coba dilihat nama-nama kelompoknya di layar. Ibu mau Cynthia yang membacakan. Kelompok 1 ada siapa? Kelompok 2 ada siapa-siapa? Silakan. Kelompok 1 Stefani, Riki, Nurul. Ya, Kelompok 2 Cynthia, Robin, Naila. ya. Kelompok 3 Revan, Indah, Fatimah. Iya. Udah tahu siapa-siapa saja temannya? Sudah. Iya. Kalau begitu, sekarang kalian silakan duduk bersama dengan teman kelompoknya. Ya. Ya, sudah ya. Bisa Ibu Guru cek kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1, ya. Kelompok 2, iya. Kelompok 3, kalian duduk bersama teman-teman kelompok kalian. Sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Ya. Nah, silakan diperhatikan di lembar yang pertama atau halaman 1. Di situ tertulis nama-nama kelompok kalian. Kemudian di situ juga ada petunjuk penggunaan LKPD. Ya, seperti yang Ibu Guru katakan bahwa sama halnya ketika kita mau minum obat, ya. Apakah kita itu minum obat langsung diminum? Pasti harus dibaca petunjuknya. Sama halnya dengan LKPD yang kalian pegang sekarang, ya. Sebelum kalian mengisi LKPD terlebih dahulu harus membaca petunjuk. Nah, anak-anak, setelah LKPD, Ibu juga mau membagi yang namanya bahan ajar. Ya, jadi bahan ajar itu adalah di dalamnya ini ada bahan-bahan, ada materi-materi selain daripada buku pelajaran, buku paket yang kalian punya, juga di sini ada materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran kita sekarang, ya. Ibu bagi ya. Ya, baik anak-anak. Sekarang tugas kalian bersama teman kelompok kalian adalah memindahkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian peroleh tadi dari buku catatan ke dalam LKPD. Ya, silakan dipindahkan. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas,
Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Luar biasa, kerjasamanya bagus ya. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk silakan kelompok 3. Teman-teman. Iya. Aku dari kelompok 3 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3, Bebel. Sekarang silakan buat kelompok 1 dan kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Oh, Cynthia silakan. Ayo perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari kelompok 2. Tadi yang nomor satunya itu hampir sama sekali. Ya, sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok 1. Silakan lanjut. Ya. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Saran apa yang harus kita berikan kepada Ivan? Sebaiknya Ivan tidak menyetel musik keras-keras. Karena Terima kasih buat kelompok 2 yang sudah menyampaikan materi dengan begitu luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Konsentrasi. konsentrasi dimulai. Berdiri semua. Coba pegang telinga. Iya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Coba pegang lutut. Ya, baik anak-anak, kita semua sudah selesai berdiskusi, kita juga sudah selesai presentasi. Sekarang semuanya perhatikan di layar proyektor. Ya. Nah, Ibu akan membacakan, kemudian kalian menentukan di situ yang mana merupakan saran. Ya, perhatikan ya. Pak RT menyarankanku untuk tidak memutar musik dengan volume suara yang keras pada siang hari. Aku tetap saja memutar musik dengan suara nyaring dengan volume suara keras pada siang hari. Sebaiknya aku tidak memutar musik dengan volume suara keras pada siang hari karena hal itu dapat mengganggu waktu istirahat tetangga-tetanggaku. Itu ya. Tunggu dulu, baca pertanyaannya belum dibaca. Pertanyaannya, manakah yang merupakan kalimat saran? Angkat tangan dulu. Ibu karena semuanya bisa, berarti semuanya pintar. Ibu tunjuk satu, boleh ya? Ya. Sebaiknya aku tidak memutar musik dengan volume suara keras pada siang hari. Sekarang kita simak lagi kalimat yang kedua. Ibu baca lagi, demikian. Tony sebagai tetangga Budi menyarankan Budi untuk tidak membuang sampah di samping rumah Tony. Budi tetap membuang sampah di samping rumah Tony. Apa yang sebaiknya Budi lakukan? Juga Budi membuang sampah di tong sampah. Sekarang diperhatikan lagi. Iya. Jadi di situ ada 4 kalimat. Di dalam situ ada kewajiban dan ada hak. Ya, seperti yang pernah kita lakukan di dalam kewajiban dan hakku di sekolah. Hari ini sama juga. Nah, sekarang coba kalian sebutkan secara bergantian ya. 1 hak dan 1 kewajiban di dalam kehidupan bertetangga. Kalau kewajibannya yang nomor 1, kalau haknya yang nomor 4. Ya, baik anak-anak. Jadi pada saat ini Ibu Guru mau menunjukkan
memberi contoh yang mana yang merupakan kewajiban di dalam bertetangga dan di mana hak yang merupakan hak di dalam bertetangga seperti yang kalian katakan tadi. Baik, disimak baik-baik ya. Untuk gambar yang pertama ini ada gambar dua orang perempuan sedang berpelukan. Nah, ini adalah contoh kewajiban dan juga contoh hak. Di dalam kewajibannya ini contohnya adalah kita sebagai tetangga harus menyayangi satu sama lain, harus menguatkan satu sama lain. Dan untuk haknya di sini juga bisa menjadi contoh hak di mana kita sebagai tetangga kita juga berhak disayangi. Selain kita berkewajiban untuk menyayangi tetangga, kita juga berhak disayangi. Ya, disimak. Jadi kita itu dalam kehidupan bertetangga itu kita mempunyai hak untuk tinggal dengan nyaman, tidak terganggu, tidak terusik oleh tetangga kita. Ya, seperti yang kita lihat ini. Nah, ini adalah contoh dari seorang anak perempuan yang sedang mendengarkan musik. Kan kalian sudah tahu kan mana kewajiban, mana hak dalam bertetangga? Sudah tahu? Sudah. Sekarang Bu Guru mau tanya, apakah kalian punya pengalaman tentang kewajiban atau tentang hak dalam bertetangga? Punya pengalaman? Pernah. Saya pernah punya pengalaman dikasih kue sama tetanggaku. Iya, itu adalah hak atau kewajiban? Dan saya juga memberi kue. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat Stefan. Hebat ya. Jadi selain kita diberi, kita juga harus memberi. Selain kita menuntut hak kita, kita juga harus menjalankan kewajiban kita. Ya, baik anak-anak, setelah kita nonton video sama-sama, setelah kita berdiskusi dan kita presentasi serta kita mendengarkan presentasi dari teman-teman kita semua, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Ada? Tidak ada? Sudah jelas semua? Sudah. Sekarang kita masuk di dalam bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah apa itu kalimat saran? Kalimat yang untuk menyelesaikan permasalahan. Iya, luar biasa. Kalimat yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Kalau kewajiban, apa kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan. Iya, benar sekali. Jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, anak-anak, setelah kita belajar bersama-sama mengenai kewajiban dan hak di dalam bertetangga, kita sudah belajar juga tentang kalimat saran. Nah, sekarang Ibu mau membagi lembar evaluasi. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa Baik, semua sudah selesai. dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Nah, sekarang diperhatikan Bu Guru. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Ada yang bilang tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Ada yang tentang jangan buang sampah sembarangan. Kalian senang tidak pelajaran hari ini? Bagian mana yang paling kalian sukai? Masih mau belajar begini lagi? Menurut kalian apa manfaat kita belajar hari ini? Supaya dapat ilmu, supaya dapat pelajaran yang baru. Minggu yang akan datang kita akan belajar tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Warga negara apa? Indonesia. Jangan pernah malas, tetap semangat. Itu kunci. Ya. Jadi semangat itu menyegarkan, kita punya badan, kita punya jiwa. Tapi kalau kita lemas, ya bagaimana kita mau melakukan aktivitas kita? Ya. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan. Baik, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, Ibu kembali persilakan kepada Stefani untuk kita
terbang